Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tekadkan dari dalam kalbu kita bahwa kita ini ingin sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, kehidupan kita yaitu kehidupan yang menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadanya, tidak untuk melakukan yang lain. Cuman satu tugas kita itu yaitu beribadah. Dan ketika beribadah, kita tidak dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sempurna kepada kita sebanyak 114 surat, 30 juz, 6.000 lebih ayat, dan itu disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran dimulai dari perintah membaca dan diakhiri dengan keriduan Allah atas nikmat yang sempurna diberikan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya, dan ridho bahwa agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam, dan itulah yang sekarang kita pegang. Jadi yuk kita tekankan dari dalam kalbu, dari hati kita, dari hati yang terdalam, ucapkan dengan lisan, getarkan dalam bentuk-bentuk perbuatan kita, dan meluruskan dengan doa kita. Saluyukeun tekad ucap lampah jeung doa ya, gitu kawan sahur sepuh ya. Sesuaikan, luruskan, istiqamahkan antara tekad di dalam kalbu, lisan yang diucapkan, kemudian perbuatan kita dan doa kita ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesuai dengan pesan Allah, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita getarkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho dengan bertuhankan Allah. Aku ridho ya Allah beragama Islam, dan aku ridho mencontoh dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus terakhir, sempurna, khataman nabiyyin wal mursalin, Nabi penutup dan juga Rasul penutup. Tidak akan ada Nabi sesudahnya. La Nabi ya ba'dah. Tidak akan ada Nabi lagi. Di dalam ayat ngaku-ngaku Nabi pasti bohong, pasti palsu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Komo mun ayat ngaku malaikat mah, komo mun ayat ngaku sebagai Tuhan mah, teh pasti bohong. Kayaknya kita nih sering mengaku sebagai Tuhan, Ibu ya. Sering marahin anak-anak atau cucu-cucu kita, menilak-lak dasar, nyerekan batur, tegas. Jadi kenapa kita jangan sampai seperti itu, menuhankan diri sendiri. Allah saja tidak begitu ya. Ya Bapak Ibu ya, kadang kita suka begitu Bu, suka esmosi atau es termos. Suka esmosi ya, suka gampang tersulut, gampang nyalahin orang, gampang menghakimi, dan dengan mudahnya ya, dengan mudahnya kita seenaknya orang tentang sesuatu perbuatannya, menyalahkan orang lain. Jadi kudu kumaha atuh, lapang dada, sabar, tabah. Sebagaimana petunjuk alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak allazi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjutkan dengan surat yang satunya lagi yang selalu ditempelkan dua surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Masih belum mantap, katakan ke dalam diri, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masih belum mantap, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum mantap kan ya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah syadiqul wa'dil amin. Ya, masih belum mantap, Bu? Katakan lagi ke dalam diri, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Masih belum mantap, ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala taatik. Masih belum mantap keneh wae, deui ya, terus sujud syukur, katakanlah kepada Allah apa yang sudah kita katakan dengan lisannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Masih belum tenang keneh deui, wudu deui, salat deui, gitu Bu ya. Tapi lamun lapar, ulah wudu ulah salat, dahar punya. Lapar kumaha, wudu sholatnya ngerwe lapar punya. Dan kalau sedang berada di tanah suci ya, yang ke Mekah atau ke Madinah, kalau lapar nggak usah nyari pulang ya, nggak usah nyari pulang dari masjid, cukup minum air jam-jam sekenyangnya. Sekenyangnya Bu, kalau minum air jam-jam itu ulah asal we. Tapi mun di Indonesia sekenyangnya insya Allah mual aya sabab diberi lagi ngan sagelas leutik. Ibunya, kenapa Bu Edi kalau pulang dari haji tara merek sagelas nu gede? Kan ngasihnya gelas yang kecil-kecil sehingga sebenarnya punya. Cek dicicipin cenah air jam-jamna. Padahal patak naon mun bere 2 teko sewang punya jeung teko. Nah, masalahna mawana aya we alasan di masalah mawana patak naon gosen Bu 2 galon. Nah, ini memang kita mau begitu Bu. Nah, bahkan sampai di sana juga ya, ingat Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana ya. Sampai di sana itu jarang yang memanfaatkan kesempatan untuk minum. Pajarkeun teh bisi beser. Enggak, Bu, banyak minum air jam-jam enggak bakal beser. Ya. Kalau minum air sirupnya gitu ya, cikopi, cinaon deh Pak Dede. Kalau minum air jam-jam bakal sehat. Kenapa? Air jam-jam itu diciptakan Allah khusus dan yang adanya hanya di Mekah, di Pamijahan, di Gunung Jati, ya. Sok sanajan nyariukan cai tidinya lain jam-jam, eta mah jam-jam-jam-jaman. Eta ge kukuncen disebutkeun, ngaleget sok ti dieu sae ieu mah cai. Di mana-mana ge cai mah sae. Nya, terus kan eta urang teh percaya, awenya kan ngabohongan urang teh, bahkan ijazah palsu ge saya. Ya, saat ketemu urang, ya. Baik, Bapak Ibu, yuk pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ihlan Miskin Al-Zamani Kota Bandung. Alhamdulillah, kemarin sore saya lihat anak-anak gembira sekali pakai meja, Bu ya. Meja barunya, meja istiqomah namanya Bu. Bulat, ya. Meja nantinya meja bulat terbuat dari kayu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah selesai 83. Jadi tinggal 17 lagi Bapak Ibu ya. Bagi yang ingin berwakaf silakan. Tinggal 17 lagi kesempatan untuk menjadi 100 buah. Jadi menuju ke 100 tinggal 17 lagi. Yang belum silakan. Sebelum meninggal dunia sekali-sekali atau buka meja khusus punya ke paragi ngaji barudak.
cara buahkan untuk baru buat saya aja, silahkan pilih, silahkan bawa. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang berminat terhadap meja yang sudah ada di Saung Tahfidz Al-Quran, 100 buah pun silahkan, asal dipakai ngaji. Di sini gimana? Nyeun deui, gampang. Ya. Gampang ya Bu. Ayeuna mumpung aya kayu gelondongan yang sampai ke kamar-kamar, sampai ke rumah-rumah, menghabisi mobil-mobil, kan banyak sekarang Bu ya. Di apa namanya itu Pak Dede? Sumatera, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tapanuli, di Aceh, Tamiang ya, yang banyak kayu-kayu gelondongan yang sampai ke rumah-rumah, bahkan menyapu mobil, menyapu supermarket, bahkan ada yang menyapu gedung bertingkatnya. Disebut bertingkat, bawahnya kan kolong Pak Dede, di atasnya ada tingkatnya. Jadi banyak kayunya Bu ya, insya Allah kita manfaatkan dan kita niatkan agar kita mampu untuk berbuat yang terbaik. Di saat di sana kayu-kayu gelondongan itu menjadi bencana, maka di Saung Tahfidz Al-Quran kita sulap saung kayu-kayu ini menjadi tempat belajar anak-anak. Yang dimaksud anak-anak Bu bukan anak kecil, bapak dan ibu, nini aki-aki oke, teteh anak indung bapakna. Ya. Baik, di dunia maya sana alhamdulillah juga Saung Tahfidz Al-Quran yang berada di mana ini? Bojong Soang, Kota Bandung, Kang Irwan Fikri, mudah-mudahan tidak terkena banjir ya di daerah Bojong Soang. Kemudian ada dari Kasepuhan Cirebon Ibu Hilda Martina, kemudian dari Cipamokolan, Kota Bandung. Ada hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga dari Sumedang, Sumedang Larang, ya. Putri Sumedang ini ada Teh Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sukaraja, Tasikmalaya, Tanjung Jaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Ini jarang-jarang ya Bapak Ibu yang seusia kita masih punya ibu, masih punya bapak. Ya, kita syukuri yang masih punya yang ibu dan bapaknya, segeralah untuk berbuat baik karena surga ada di telapak kaki ibu dan itu nggak bohong Bu. Karena yang berkata adalah Rasulullah. Jadi kalau ibu nggak percaya silahkan lihat di telapak kaki ibu-ibunya. Adakah surga di situ untuk anak-anaknya atau petaka? Alhamdulillah ya. Berikutnya ada dari Ujung Berung, Kota Bandung ya. Ini dari Kang Ujung Rahman di Perumahan Taruna Parahyangan di daerah Simpai Asih ya, ke atas itu. Kemudian ada Teh Yulianingsi dari Sukaraja Tasikmalaya di daerah Parung Kadongdong yang ada masjid di atas kolam Bu ya. Jadi kalau pengen tahu masjid di atas kolam, nah itu ada di Sukaraja Parung Kadongdong Tasikmalaya. Kemudian yang bikinnya temannya suaminya Bu Edi ya, Haji Uun. Nah, itu yang bikinnya. Bu Edi pernah ke sana, Pak Dede belum ke sana ya? Pak Tatang juga belum ya. Pak Tuh, yuk kita jalan-jalan ke sana. Masjid terapung di atas balong, di bawahnya gurame banyak. Ya, sama di sini juga ada masjid terapung, tapi gurame nabea. Ya, alhamdulillah. Ada yang memanfaatkan yang jelas ya, bukan beak Bu ya. Jadi kita bersyukur ada yang ambil ya. Insya Allah. Yang mengambilnya kita doakan mudah-mudahan sarolatnya mendapat hidayah. Ya. Kemudian berikutnya dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga tercintanya. Baik Bapak Ibu, ya itu sudah ya semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mari kita tambahkan kebahagiaan kita, rasa istiqomah kita untuk tetap berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa kita kok ngoyo-ngoyo pagi-pagi subuh-subuh baca ayat suci Al-Quran, nggak ke pasar, nggak kemana? Karena kita yakin apa yang dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang berbuat, yang hidup tentunya, yang masih hidup, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Percaya atau hente, saksikan sendiri ya. Karena derajat manusia di sisi Allah nanti di dalam surganya bergantung kepada seberapa banyak Al-Quran yang dia amalkan, yang dia jadikan sebagai pedoman hidupnya. Ya, karena Al-Quran itu adalah hudan bagi seluruh manusia,
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu jawabnya. Sekaligus juga Al-Qur'an adalah syifa wa rahmah, sebagai sifat, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang yang tidak beriman mereka merasa ada kerugian. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca hari ini surat ke-46. Dari mulai ayat ke-29. Mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan sampai akhir surat di ayat 35. Jadi sebanyak 6 ayat atau 7 ayat. 7 ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini dari ayat 29 sampai ayat 35. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur untuk mampu membaca sampai akhir surat. Kenapa berkata begitu? Karena tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran berakhir sebelum bacaannya selesai. Ya, berakhir. Mudah-mudahan kita yang seperti itu, Bu ya. Jadi mati kita itu dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya. Karena sekarang lagi banyak juga yang berakhir dalam keadaan naik motor. Ya. Dalam keadaan sedang berada di mana gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Amin. Ibu ya. Sok atau ayeuna kan kermaca ya. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. Dibaca 3 kali, silahkan ditandai. Ya, ayat ini jadi fondasi kuat untuk diri kita. Nanti kita baca apa arti dan maknanya. Lanjutkan ke lanjutan ayat ke 29. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
ضلوا إلى قومهم منذر قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين قالوا يا قرآن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر lagi pada ngos-ngosan. Sebentar lagi nih meninggal. Ya, ya kan Bu? Ya sebentar lagi. Ya, sekarang udah 60, biasanya kalau cuma sampai 70 kan berarti cuma 9 tahun lagi. Nggak bakal tambah 60 lah ya. Nah, ayo Ibu ningali abdi 120 tahun. Kis bengkung muridnya. Amin, saunang lilis masing lami, cenah resep keneh. Ya, baik. Yuk kita ulangi ayat ini. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirakum min adabin alim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه ولي في ضلال أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر أولم يروا أن الله
الذي خلق السماوات والأرض ولم يهتقهن بقادر الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي قيمنا بقادر على أن يحيي بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب فاصبر كما بما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai juga ya di akhir surat Al-Ahqaf 7 ayat yang sudah kita baca dengan keadaan masing-masing yang sudah renghap ranjuk, yang sedang bodroh, yang sudah agak bengek. Mudah-mudahan Allah hampura kesalahan kita dalam membaca ya. Dan tentu saja kita juga terus-terusan belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, baik kualitas hukum-hukumnya, mahorijul hurufnya, tajwidnya, ataupun kualitas cara narik napas, cara ngulanginya. Tentunya Allah Maha mengetahui dan insya Allah kita diberikan kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang baiknya tentunya kita berharap Allah mencatatnya sebagai amal soleh bagi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, setelah kita baca 7 ayat, mari kita lanjutkan, kita baca terjemah dan tafsirnya dari yang sudah kita baca pagi hari ini, dari alat bantu kita tafsir Ibnu Katsir dalam bentuk yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kita mulai dari ayat ke-29. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mereka berkata, jadi pernah jin ngumpul. Lain di Cihamplas, bukan jin. Jin beneran, lain jin Cihamplas. Ya. Diamlah kamu untuk mendengarkannya. Jadi sesama jin sok galecok. Jadi mun sok anu galecok di nu poek eta teh lain Bu jelema teman ibu sok galecok di nu poek ya. Ya. Jadi sesama jin itu ketika Nabi Muhammad sedang membaca Al-Qur'an galecok. Nah, terus di antara mereka itu galecok teh naon Bu bahasa Jawa? Heeh, lah eta. Rowecok Bu bahasa Jawa nama punya. Japona make o lah. Diam kamu. Itu kata si jin. Kepada siapa? Kepada sesama jin. Ya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi mendengar Al-Quran, kemudian mereka mendengarkan dan di antara mereka ada yang sedang riweuh. Ya. Siga urang mah jelema Bu, lamun keur maca Quran teh suka riweuh. Parebut naon teh Bu? Dahareun, aya nu dagang, tapi kan disentak punya, tapi kan nu nyentakna dieureunkeun jadi mantri kan punya. Ya. Eta teh keur dagang galecok. Aya oge nu keur ngaji. Nah, alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Jeta sedang baca Quran. Sedang baca Quran. Asalnya mah di awalnya jempling, tiba-tiba dia bagi konsumsi. Makanya hati-hati ibu-ibu yang membagi konsumsi, jangan sampai sedang baca Quran bagi konsumsi. Kenapa? Riweuh Bu jelema mah mun geus konsumsi. Ya. Poho kanu ngaji sakitu alusna oge. Riweuh. Akhirnya apa? Dawar Kiai Muhammad, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain protes, kenapa Kiai? Kan kuring keur ngaji, nu dibaca ayat suci Al-Qur'an, firman-firman Allah. Nah, marane malinga marebutkeun eta opat, kue, wajib, riweuh nya. Aya kitu Bu. Saha eta teh? Urang ya, tong nuduh ka batur, ya. Jadi kita ketika Al-Qur'an dibacakan kadang suka riweuh punya. Kemudian mereka juga berkata, hei kaum kami, jadi jin yang sudah mendengarkan Al-Quran dari bacaan Rasulullah, kemudian datang kepada rombongan jin. Mereka berkata, hei kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Jabur dan Injil, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi jin itu pernah tahu Taurat, pernah tahu Jabur, pernah tahu Injil, dan pernah tahu mushaf-mushaf yang lain. Jadi mereka tuh alewoh kepada teman-temannya. Dipiralkan, mencek bahasa orang ayo namanya, memviralkan dengan cara menyampaikan bahwa aku dengar Al-Quran. Al-Quran itu menyebut bahwa dulu ada Nabi Musa bersama kitabnya, Nabi Daud bersama kitabnya, Nabi Isa bersama kitabnya, dan membenarkan semua yang ada itu. Kemudian dia memberikan jalan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Itulah Al-Quran. Kemudian iblis ngomong lagi, ya, hei kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini kata siapa? Kata juru bicara jin. Kan sekarang lagi banyak juru bicara yang gawena itu ngaco, membenar-benarkan yang ngaco, meskipun ngaco beneran, nu penting maka bagian kok jeung ka bagian tempat duduk alias kursi ngaco teu naon kan gitu ya. Aya gitu Bu. Aya dan sering tampil Bu ya. Kemudian di ayat ke 33-nya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak merasa payah karena menciptakannya, karena kuasa menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka,
Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini sebabkan kamu selalu ingkar. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, dan mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik atau kaum yang rusak. Dari ayat ini